Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya mata kuliah matematika ekonomi, kita akan membahas tentang limit fungsi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya kita atau orang lain, ya sering ya dihadapkan pada masalah pendekatan suatu nilai atau besaran. Ya, di sini contohnya, letak rumah Aisyah dekat dengan rumah Maryam, atau ketika hari sudah mendekati senja, ayam kembali ke kandangnya, atau nilai ujian matematika Abdullah, ya nilai ujian yang diraih oleh Abdullah hampir 100. Ya, pertanyaannya, seberapa dekat ya besaran-besaran atau nilai pada contoh tersebut itu dengan nilai yang sebenarnya. Ya. Limit secara bahasa tadi bahwa dia artinya hampir, mendekati, ya, dan seterusnya. Ya, limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila ya variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang, ya. Ya, mendekati nilai tertentu. Ya, gambarannya bahwa ya baik, gambarannya bahwa fungsi fx ini akan dapat diketahui limit atau batas perkembangannya ya jika ya variabel x terus-menerus berkembang hingga mendekati ya, nilai tertentu. Ya. Jika fungsi fx mendekati L, ya, manakala variabel x mendekati A, ya, fungsi fx akan mendekati L kalau variabel x mendekati A. A dan L ini keduanya adalah konstanta. Ya. Maka L disebut limit fungsi fx. Ya, untuk x yang mendekati A, ya. Notasi limit fungsi itu seperti ini, ya. Ya. Dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati A adalah L, ya. Langkah-langkah pengerjaan limit fungsi di sini ada 4, ya. Ya, terserah mau pakai cara apa sesuai dengan ya, kondisi soal, ya. Yang pertama substitusi langsung, yang kedua faktorisasi, yang ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan, ya, dan yang terakhir membagi dengan pangkat tertinggi dengan variabel pangkat tertinggi. Ya, lanjut kita masuk di kaidah-kaidah limit, ya. Kaidah atau aturan-aturan limit. Yang pertama, jika fx, ya, jika fungsinya fx sama dengan x pangkat n, ya, dan n-nya positif, ya, maka limit x mendekati A untuk fungsi x pangkat n adalah A pangkat n, ya. Jadi nilai x-nya ya x dengan A. Contohnya, ya, limit x mendekati 2 pangkati 3, ya. X-nya diganti dengan 2, hasilnya adalah 8. Untuk x mendekati 5, limit x mendekati 5, x pangkat 3, ya, hasilnya 125. Ya, nilai x, variabel x-nya diganti dengan 5, ya. Kemudian kedua, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri, ya. Limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Jadi ini fungsi konstanta, ya. Nilai limitnya adalah 3. Yang ketiga, limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan, ya. Penjumlahan atau pengurangan fungsi, maka limitnya adalah jumlah atau selisih dari limit fungsi-fungsinya, ya. Ya, seperti ini, ya. Ya. Fx tambah atau kurang gx, ya. Jadi untuk mencari limitnya bisa kita cari satu-satu,
untuk limit fx dicari dan dijumlah atau dikurangi limit gx. Ya, contohnya ini adalah fx, ini gx ya. Ya, cari nilai limit fx-nya dulu. Yang ini, kemudian g, kemudian yang ini ya. Ya. Ya, masukkan nilai variabel x yaitu 2. 1 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3, hasilnya min 7 tambah 8 sama dengan 1. Yang keempat, limit suatu fungsi perkalian. Ya, limit suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit fungsi-fungsinya ya. Ya, kurang lebih sama dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Ini kita bisa kita pisah, bisa tidak ya. Cuma aturan keempat ini ya dipisah ya, limit fx kali limit gx. Contoh untuk dengan soal yang sama ya, tapi ini operasi perkalian ya. Ini fx-nya, ini gx ya. fx gx, cari nilainya, nilai limitnya, masukkan nilai x yaitu 2. 1 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 dapat min 7 ya. Kemudian x 2 pangkat 3 yaitu adalah 8, hasilnya min 5 min 56. Yang kelima, limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian dari limit fungsi-fungsinya ya, dengan syarat limit fungsi pembagiannya tidak sama dengan 0. Ini untuk menghindari ya tertentu atau tak terdefinisi ya. Ya, ini dipisah ya. Ya, kita cari limit fx dulu baru dibagi limit gx ya. Contoh soalnya x pangkat 2 kurang 25 per x kurang 5. Limitnya adalah ya, karena kalau kita masukkan nilai 5, nilai x sama dengan 5 itu bisa tidak terpenuhi syaratnya, maka kita faktorkan ya. Kita faktorkan yang bagian atas ya, pembilangnya ya. Jadi x kurang 5 dikali x tambah 5 ya, ini difaktorkan ya, untuk menghindari gx sama dengan 0 ya. Ini bisa dicoret jadi tinggal limit x mendekati 5 x tambah 5 ya. Masukkan nilai x nya 5, jadi hasilnya 10. Yang keenam, limit dari suatu fungsi berpangkat n. Ini kalau fungsi berpangkat ya, fungsi berpangkat ya. Ini bisa diselesaikan dulu yang bagian dalam ya. Nah, baru kita pangkatkan. Kita cari dulu nilai limit fx nya, baru kita pangkatkan. Contohnya di sini limit 1 kurang 2x pangkat 2 ya, pangkat 3 untuk x mendekati 2 ya. Kita cari dulu nilai limit yang di dalam, hasilnya min 7 ya. Setelah memasukkan nilai x 2 ya sama dengan 2 dapat min 7, kemudian kita pangkatkan, hasilnya min 343. Kemudian yang ketujuh, limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Ya, ini fungsi terakar ya. Yang terakar. Jadi untuk mencari nilai limitnya ya, yang fungsi yang di dalam akar itu kita cari nilai limitnya dulu, kemudian kita akarkan ya dengan syarat n itu positif. Ya, n positif atau besar dari 0. Contohnya di sini ya. Contohnya di sini
Ya, contohnya limit X mendekati 5 untuk akar 3 dari X pangkat 2 kurang X tambah 44. Ya, kita cari dulu nilai limit yang di dalam ya. Kemudian kita akarkan. Ya, masukkan nilai X 5 pangkat 2 25 ya dikurang 5 tambah 44, jadi 20 tambah 44 jadi 64 ya. Kemudian kita akarkan akar pangkat 3 jadi hasilnya 4 ya. Jadi nilai limit X mendekati 5 akar 3 dari X pangkat 2 kurang X tambah 44 adalah 4 ya. Setelah kita pahami definisi kaidah dan contoh-contoh dari limit fungsi, ya memang konsep ini terasa samar-samar ya, terasa samar ya, padahal sebenarnya dia bukanlah sesuatu yang abstrak ya. Ya, dalam kehidupan bisnis dan ekonomi sehari-hari konsep ini ya cukup sering diterapkan ya, cukup sering diterapkan ya. Konsep ini menggambarkan ya batas ideal tertentu ya, apakah itu maksimum atau minimum ya, yang didapat atau ditargetkan atau harus dipenuhi dalam kondisi yang juga ideal ya. Contohnya apa ya, kapasitas produksi ya, mana kita bisa mendapat produksi maksimum, profit atau keuntungan maksimum, atau juga bagaimana penggunaan biaya ya, biaya minimum ya, dan seterusnya ya. Banyak penerapan dari konsep limit dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bidang ekonomi ya. Sekira cukup. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak jelas bisa diajukan di grup ya, atau di komentar langsung ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.